Halo guys, welcome back. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that. Jadi hari ini tuh aku rencananya mau modifikasi nih Darkside P1 Pro aku yang udah aku buat juga sih sebenarnya untuk konten reviewnya. Dan kalau teman-teman juga belum nonton, boleh langsung nanti dicek aja ya di link yang ada di atas. Nah, kemudian aku bakal ini teman-teman, aku bakal modifikasi MP1 Pro ini. Aku bakal mulai dari loop switch-nya. Aku juga bakal ganti case dari MP1 Pro ini. Dan aku juga bakal benerin dari stabilizer-nya. Dan ya beberapa jenis modifikasi-modifikasi lainnya supaya keyboard Darkside P1 Pro ini yang aku gunakan sebagai daily driver feel-nya lebih enak lah ya. Ataupun suaranya bisa dibilang lebih halus ataupun ya benar-benar sesuai dengan apa yang aku harapkan ya teman-teman. Nah, ini disclaimer aja dulu nih ya teman-teman. Jadi ini kan mod pertama aku banget nih. Aku pertama banget untuk nge-mod keyboard dan ini aku bener-bener masih belajar banget. Dan kalau misalnya teman-teman nanti yang nonton video ini ada yang mungkin udah expert lah ya untuk dalam dunia modifikasi keyboard ini, boleh dong tulis di kolom komentar kalau nanti aku misalnya ada salah, dan supaya nanti aku bisa cross check lagi dan aku nanti bisa bagikan lagi ilmu yang lebih benar ke teman-teman semua. Kita langsung aja kali ya, kita bakal langsung aja ke mod keyboard yang kali ini nih teman-teman. Di modifikasi kali ini teman-teman, kita yang pertama banget kita butuhin itu yang pasti pertama adalah keyboardnya dulu. Keyboardnya, terus kita butuhin yang namanya keycap spooler, dan kemudian kita butuhin switch spooler seperti biasa ya, kuas. Ini ada tweezer, ada Krytox 205/0 ini nanti bakal kita gunain untuk ngeloop nih dari switch Gateron Yellow yang ada di Darkside P1 Pro ini. Terus kemudian kita juga ada ini ya, ada Permatex juga. Ini bakal berguna banget untuk ngeloop wire-nya. Sebenarnya bisa sih kita menggunakan Krytox 205, tapi lebih baik kita menggunakan Permatex karena menurutku sih jadi lebih hemat aja untuk Krytox 205-nya teman-teman. Dan ini Krytox 205-nya ini yang grade zero teman-teman, yang grade zero pula tuh. Terus kita juga butuhin yang namanya GPL 105. Nah, GPL 105 ini untuk nanti digunakan sebagai ini ya, loop dari spring dari switch itu teman-teman. Nah, kemudian ada biasalah ini ada wadah juga nanti untuk loop dari spring. Terus ada obeng-obengan. Ini pokoknya segala jenis obeng yang untuk nanti kebongkar keyboardnya. Terus yang paling spesial kita juga punya ini sebenarnya untuk ngejepit ini teman-teman, nanti untuk ngejepit dari stemnya. Tapi sebenarnya ada sih sebenarnya penjepit stemnya, tapi karena aku belum punya ya udah pakai yang darurat aja dulu teman-teman ya. Dan kita bakal masukin juga nih ada foam di nanti dalam keyboardnya. Dan yang terakhir kita bakal ganti juga nih teman-teman untuk case dari Darkside P1 Pro ini nanti teman-teman. Untuk step pertama, kalian itu bisa untuk cabutin dulu nih keycapsnya pakai keycap spooler yang bentuknya wire gini teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman pakai keycap spooler yang bukan bentuk wire, dan biasanya include sih di keycap spooler di keyboard yang pre-build gitu yang kayak jepitan itu sebenarnya itu kurang bagus karena nanti itu bisa ngerusakin di bagian pinggir-pinggir dari keycaps kalian dan buat lecet lah. Jadi lebih baik teman-teman bakal menggunakan yang wire kayak gini teman-teman. Setelah kalian semua cabutin nih keycapsnya dari keyboardnya, sekarang kita bisa lanjut ke step berikutnya. Kita bakal cabutin dari switchnya nih teman-teman. Kita bakal gunain switch spooler ya kayak gini. Sebenarnya kalau teman-teman beli keyboard juga mereka bakal kasih switch spooler yang kecil itu, tapi aku makanya sih agak sakit teman-teman, dan aku lebih sarankan kayak gini juga. Dan Intok juga nggak terlalu mahal-mahal banget dan bakal ngebantu banget sih teman-teman, lebih mudah untuk ngambil switchnya dari PCB yang menempel di dalamnya teman-teman. Setelah tadi kita udah cabutin semua switch dan stabilizernya, sekarang step berikutnya adalah ini. Kalau aku biasanya sih aku bakal benerin dulu nih stabilizer yang dimiliki dari
M21 Pro ini. Jadi aku pakai stabilizer yang udah ada. Aku nggak pakai yang beli-beli lagi di luar karena untuk menghemat budget juga. Aku bakal benerin aja stabilizer yang ada ini dengan beberapa mod yang aku tahu, dan semoga aja stabilizernya bakal lebih enak juga ya teman-teman. Nah, jadi caraku untuk benerin stabilizer bawaan itu, yang pertama ya pasti aku bongkar dulu untuk stabilizernya, dan aku bakalan potong nih teman-teman. Ini ya, bakalan potong bagian yang lebih dari ini, bagian ini bukan bagian housing, bagian kaki, kayak bagian kaki-kakinya itu, pokoknya bagian dalam itu teman-teman, dari bagian dalam dari ini kan housingnya nih, jadi ada di bagian dalam ini stem ya namanya, kayaknya stem sih namanya. Ini aku bakal potong-potong yang miring-miring ini, nggak rata teman-teman. Jadi biar dia bakal rata dan suaranya juga bakal lebih enak nantinya. Nah, pemotongnya itu aku pakai gunting kuku aja sih, karena aku nggak punya alat guntingnya, jadi alat pemotongnya, jadi aku udah pakai gunting kuku aja sih. Harusnya sih bisa sih ya teman-teman ya. Jadi kita langsung coba aja nih. Nanti setelah kalian potong, hasilnya itu bakalan seperti ini teman-teman ya. Jadi dia itu bakalan tinggal kayak ada dua bagian gitu aja teman-teman. Dan ini diusahain motongnya serata mungkin supaya nanti suara yang dihasilkan juga bagus. Dan ini kayaknya supaya ini ya, stabilizer teman-teman itu lebih minim dari yang namanya rattle. Setelah tadi aku udah benerin dari stabilizer, dan aku juga udah bersihin pakai tisu ya untuk dari loop stabilizernya ya. Soalnya stabilizer bawaan dari Daxime M21 Pro ini udah pre-loop teman-teman, jadi udah di loop dari pabriknya. Jadi aku hapus lagi, aku bersihin lagi loopnya mereka karena aku mau ngeloop sendiri dan supaya lebih merata aja sih menurut aku. Jadi aku langsung mulai loop aja. Jadi aku ambil sedikit aja nih untuk Kratox 205 grade zero nya pakai kuas. Ya seujung kuas aja teman-teman, dan aku bakal olesin ke bagian ini dulu ya, kita ke bagian housing dulu deh. Aku bakal olesin ke bagian dinding-dinding dalam housingnya teman-teman ya. Jadi aku bakal olesin sampai merata, dan juga dilakukan di dinding yang satunya lagi teman-teman ya. Jadi semuanya di loop. Dan kalau bisa loopnya itu jangan sampai kebanyakan ya teman-teman. Jadi kayak kalau kebanyakan itu takutnya malah jadi nggak bagus gitu teman-teman. Nah, untuk bagian stemnya ini aku bakal loop di bagian kaki-kaki yang luarnya ini, dan di bagian di satunya lagi teman-teman. Tetap sama, loopnya bakal tetap menggunakan Kratox 205 grade zero teman-teman.
Nah, dan untuk wirenya ataupun ya kabelnya itu aku menggunakan Permatex nih teman-teman untuk ngelupnya. Jadi aku tinggal kayak celupin aja ke dalam Permatexnya dan dan memang nanti dia agak lebih banyak gitu teman-teman ya, karena dia ini bakal lebih sering bergerak gitu. Jadi kita agak lebihin juga ke bagian samping-sampingnya sedikit. Dan ini kita juga bakal loop lagi di bagian berikutnya. Dan setelah ini nanti teman-teman langsung tinggal pasang aja ke stabilizernya teman-teman. Setelah tadi semua stabilizer udah kita benerin dan udah kita loop juga, sekarang kita langsung pasang aja lagi nih stabilizer kembali ke dalam keyboardnya teman-teman. Setelah semuanya stabilizer terpasang dengan baik, kita mau cek lagi nih teman-teman, apakah stabilizer ini dia goyang-goyang atau enggak nih. Kalau goyang-goyang kita bakal lakuin yang namanya band aid mode teman-teman. Nah, band aid mode itu adalah kita bakal mengaplikasikan yang namanya kayak Hansa Plus gitulah ya, Hansa Plus gitu atau band aid ke dalam sisi samping-samping dari stabilizer ini teman-teman, supaya dia nggak goyang-goyang lagi nih. Dan kebetulan di Daxem 21 Pro-ku ini rata-rata stabilizer itu goyang-goyang, dan kayaknya semuanya bakal aku kasih band aid mode supaya stabilizernya lebih bisa tidak goyang-goyang lagi teman-teman ya. Setelah kita tadi udah selesai pasang band aid mode di ini ya stabilizernya, dan sekarang step berikutnya yang bisa aku lakuin adalah aku bakal buka ini semua switchnya dulu satu persatu, dan nanti aku bakal pisahin beberapa part-partnya ke mangkok-mangkok yang udah aku sediain. Dan kali ini aku pakainya obeng sih untuk buka switchnya karena aku juga belum punya switch opener, dan harus agak sedikit hati-hati aja teman-teman ya, supaya switchnya nggak sampai patah gitu. Dan kita langsung buka aja satu persatu switchnya. Setelah semua part aku udah pisahin satu persatu, aku biasanya tuh bakal ngeloop dari ini dulu teman-teman, bakal ngeloop dari springnya dulu nih. Nah, springnya kali ini aku bakal loop menggunakan Krytox 105 yang GPL, yang bentuknya ini cair gitu teman-teman. Jadi aku biasanya langsung masukin ke wadah seperti ini, dan aku langsung masukin beberapa mili lah, atau beberapa tetes dari GPL 105 ini ke dalam. Oke, dan kemudian nanti setelah itu langsung dikocok-kocok aja teman-teman, dan ya usahakan pakai tutupnya lah ya biar lebih aman. Langsung dikocok-kocok aja seperti ini. Setelah tadi udah selesai ngelubing springnya dengan bentuk back looping, dengan cara back looping, sekarang aku bakal loop bagian switchnya dulu. Yang pertama banget aku bakal loop di bagian housing yang paling bawah dulu teman-teman. Yang bottom housingnya ini aku bakal loop dulu dengan Krytox 205. Nah teman-teman, karena ini switchnya linear, kalau aku sih biasanya aku loop di bagian samping kanannya ini, di samping kirinya, dan di bagian tengahnya ini nanti teman-teman ya. Nah langsung diratakan aja di sisi kanan dan di sisi kirinya teman-teman. Setelah kalian selesai meratakan bagian switchnya loop di bagian bottom housingnya, teman-teman bisa langsung ngambil springnya, langsung dipasangin aja nih teman-teman springnya ke bagian tempat untuk spring di bottom housingnya. Nah setelah aku pasang letakin, aku bakal ngeloop di bagian stemnya teman-teman. Karena aku nggak punya stem holder, jadi aku pakai bantuan jepitan gini. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa sih pakai ini untuk menghemat budget juga ya. Nah aku bakal ngeloop di semua sisinya karena ini adalah switch linear, dan yaudah aku loop aja semua sisinya, nggak apa-apa teman-teman.
setelah selesai di loop di bagian stemnya, teman-teman langsung bisa pasangin aja ke bagian bottom housing dan bagian spring yang udah terpasang tadi. Jadi langsung dimasukin seperti ini, dipasang dan langsung ditutup dengan top housingnya. Sebenarnya top housing ini juga bisa sih untuk dikasih loop lagi teman-teman. Tapi kalau aku sih lebih suka nggak dikasih loop lagi, jadi biar udah sebegini aja. Aku juga udah cukup banget. Dan selesailah untuk satu switch, dan lakukan ini untuk semua switch yang kalian punya pastinya. Di tahap berikutnya, kita sekarang tinggal pindahin plate dan PCB yang ada di case lama ini ke case yang baru. Nah, kebetulan case yang kali ini aku bakal pakai, aku pakai sandwich acrylic case yang warnanya ini sebenarnya ini warna hitam sih. Pada kemarin aku sebenarnya pesannya itu mau warna smoky black yang lebih ini ya, kayak lebih abu-abu gitu sih. Tapi karena ada ini ya udah nggak apa. Dan ini juga bagus-bagus banget sih. Jadi bentuknya sandwich acrylic case ini mungkin kalau teman-teman juga kayaknya udah tahu ya. Jadi sebenarnya ini bentuknya itu kayak ya udah layer-layer yang ditumpuk jadi satu. Nah, nanti kita bakal bongkar ini satu-satu dan kita bakal pindahin plate dan PCB yang ada di case lamanya ke dalam case berikutnya. Dan juga di case yang baru ini nanti aku itu bakal rencananya mau masukin ini teman-teman, EVA foam untuk dampener ya. Jadi fungsinya EVA foam ini juga jadi dampener dan untuk mengurangi suara hollow yang ada dari casing ini supaya dia benar-benar padat banget teman-teman suaranya. Jadi kita langsung merakit aja ya teman-teman. Oh iya, satu lagi. Sebelum nanti teman-teman mau ngelepasin ini ya, plate dan PCB dari case yang lama, jangan lupa di baliknya ini dilepasin juga untuk soket baterainya teman-teman. Karena kan ini yang M21 Pro dan dia bisa wireless, jadi ada baterainya dan langsung dilepasin kayak gini teman-teman ya. Jadi supaya kabelnya jangan putus, nanti sayang banget kan kalau kabelnya putus nggak bisa dipakai lagi untuk baterainya teman-teman. Setelah semuanya kita pasang dengan baik di casingnya dan casing juga udah terlihat kokoh, dan kita langsung pasang aja switch tadi yang udah kalian loop ke dalam keyboardnya. Untuk build kali ini aku bakal pakai keycaps Japanese Root Cherry Profile. Ya, sebenarnya keycaps ini adalah keycaps pasaran banget ya teman-teman ya. Karena kayaknya hampir semua orang, hampir sejuta umat pakai keycaps ini. Tapi emang keycaps ini menurut aku bagus dan kayaknya bakal cocok deh masuk ke tema keyboard kita kali ini, yaitu M21 Pro yang menggunakan blocker nih teman-teman. Jadi langsung kita pasang aja untuk ini ya, untuk switch lagi, untuk keycaps dari Japanese Root-nya nih teman-teman. Dan boom, ini adalah hasil akhir dari build mode kita kali ini. Dan menurut aku sih ganteng parah sih ini untuk keyboardnya. Dan aku puas banget dengan penampilan dan suaranya kira-kira. Sekarang kita coba aja denger ya untuk suara typing testnya gimana nih teman-teman.
Nah, jadi itu dia tadi nih, semua full video modifikasi keyboard aku Daxem T1 Pro aku yang dari tadi yang bener-bener polos banget dan jadi yang seperti kayak gini yang ganteng parah dan untuk suaranya juga oke banget nih teman-teman. Tapi itu menurut aku ya. Jadi kalau teman-teman juga pengen ikuti modifikasi seperti aku lakukan ini, aku bakal taruh semua di link deskripsi untuk bahan-bahan yang aku gunakan dan teman-teman langsung bisa coba aja di rumah teman-teman masing-masing tentunya. Dan ini adalah akhir video dari video kali ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau suka untuk video kali ini dan video seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe juga. Dan aku Avandi and see you in the next video. Bye bye, have a good time.